Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Hujaimah. Di sini saya akan mempresentasikan video praktikum mengenai jangka sorong. Saya berasal dari Program Sarjana Terapan dan Profesi Nurse tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan sebagai perwakilan anggota kelompok 9. Adapun rekan-rekan saya yaitu Pinka Griselda, Sarah Syahda Permana, dan Reni Anggraini. Mari kita mulai. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama dapat memahami cara penggunaan alat ukur jangka sorong. Yang kedua dapat memahami angka penting, dan yang ketiga dapat menentukan ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan berulang. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada jangka sorong, yang kedua bola pejal, dan yang ketiga alat tulis. Kemudian dasar teori. Yang pertama itu ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang yang terdiri atas rahang tetap yang memiliki skala utama dan rahang geser yang memiliki skala noninus. Kemudian ada angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Adapun syarat-syarat dari penulisan angka penting dalam fisika, yang pertama itu semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, angka nol di belakang angka bukan nol adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus. Yang ketiga, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol adalah angka penting. Yang keempat, angka nol di depan angka bukan nol adalah bukan angka penting. Dan yang terakhir, angka nol di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan nol adalah angka penting. Adapun untuk lanjutan dasar teori selanjutnya yaitu ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu merupakan pengukuran yang hanya dilakukan dalam satu kali. Selanjutnya, ketidakpastian pengukuran berulang. Agar mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, kita harus melakukan pengukuran yang secara berulang-ulang. Pada pengukuran berulang-ulang, nilai terbaik untuk menggantikan nilai benar adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh. Kemudian di sini ada rumus dari ketidakpastian pengukuran berulang. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk mencari rata-rata atau hasil pengukuran yang mendekati nilai yang benar. Kemudian kita mencari delta X, yaitu ketidakpastian dari pengukuran. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian disebut dengan ketidakpastian mutlak, sedangkan pada pengukuran berulang dikenal dengan istilah ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif yaitu perbandingan ketidakpastian pengukuran berulang dengan nilai rata-rata pengukuran. Dapat kita lihat pada rumus di bawah ini, yaitu delta X dibagi dengan rata-rata dikali 100. Kemudian, prinsip utama menggunakan jangka sorong adalah apabila kunci yang terdapat pada jangka sorong dilonggarkan, maka papan skala noninus dapat digerakkan sesuai keperluan. Dalam kegiatan pengukuran objek yang hendak diukur, panjangnya atau diameternya itu, maka objek akan dijepit di antara dua penjepit atau di antara dua rahang yang ada pada jangka sorong tersebut. Pada objek dapat ditentukan secara langsung dengan membaca skala utama dan skala noninus. Kemudian untuk percobaan, kita akan melakukan pengukuran sebanyak 5 kali dengan alat ukur jangka sorong untuk diameter luar silinder pejal dan tebal silinder pejal. Kemudian kita akan menyatakan hasil pengukuran beserta ketidakpastian mutlak dan relatifnya, serta kita akan menentukan angka penting yang digunakan. Di sini ada hasil pengukuran tunggal diameter yang pertama dengan ketelitian 0,01 cm dan ketidakpastian 0,005 cm. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu 3,26 cm dengan skala utama 3,2 cm dan skala noninus 0,06 cm. Pada hasil pertama kita dapat melihat ada 3 angka penting. Yang pertama yaitu angka 3, yang kedua 2, dan yang ketiga angka 6. Untuk pengukuran yang kedua, kita mendapatkan hasil 2,00 cm
atau 2 cm. Berarti pada kali ini angka pentingnya itu hanya memiliki satu angka, yaitu angka 2. Untuk pengukuran yang ketiga, di sini kita mendapatkan hasil 3,76. Dapat diketahui bahwa angka pentingnya itu memiliki 3 angka, yaitu angka 3, angka 7, dan angka 6. Untuk diameter yang ke-6, kita mendapatkan hasil 3,26. Berarti angka pentingnya memiliki 3 angka, yaitu angka 3, angka 2, dan angka 6. Dan untuk diameter yang terakhir yaitu 2,27. Berarti di sini ada 3 angka penting juga, yaitu angka 2, dan angka 7. Untuk hasil pengukuran tunggal ketebalan yang pertama, kita mendapatkan hasil 3,46. Berarti di sini terdapat 3 angka penting, yaitu angka 3, angka 4, dan angka 6. Untuk pengukuran ketebalan yang kedua, kita mendapatkan angka 4,03. Berarti di sini ada 3 angka penting, yaitu angka 4, angka 0, dan angka 3. Selanjutnya untuk ketebalan ketiga, kita mendapatkan hasil 4,12 cm. Berarti di sini juga terdapat 3 angka penting, yaitu angka 4, angka 1, dan angka 2. Untuk hasil pengukuran yang keempat, kita mendapatkan hasil 4,03. Di sini juga terdapat 3 angka penting, yaitu angka 4, angka 0, dan angka 3. Untuk hasil pengukuran tunggal ketebalan terakhir, kita mendapatkan hasil 3,59. Berarti di sini juga terdapat 3 angka penting, yaitu angka 3, angka 5, dan angka 9. Kemudian di sini terdapat analisis data tunggal, yaitu hasil dari pengukuran ke-1 sampai ke-5. Untuk selanjutnya analisis data pengukuran berulang diameter luar. Di sini ada hasil pengukuran ke-1 sampai ke-5 ditandai dengan N sama dengan 5. Kemudian ada sigma XI, yaitu jumlah dari panjang diameter luar silinder pejal pengukuran ke-1 sampai ke-5. Kemudian ada XI kuadrat, yaitu hasil dari masing-masing pengukuran ini dikuadratkan. Kemudian sigma XI kuadrat itu jumlah dari XI kuadrat. Kemudian di sini ada sigma XI kuadrat, dan sigma XI kuadrat itu nanti akan ada pada rumus untuk menentukan ketidakpastian berulang. Kemudian analisis data pengukuran berulang ketebalan ini sama halnya dengan tabel yang analisis data pengukuran silinder bagian luar. Kemudian di sini ada rumus untuk menentukan ketidakpastian pengukuran berulang. Langkah yang pertama yaitu untuk mencari nilai rata-rata. Di sini didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 2,902 cm. Selanjutnya dilanjutkan untuk mencari delta X. Delta X di sini kita dapatkan yaitu 0,1008. Kemudian hasil yang tadi itu dapat menentukan ketidakpastian relatif dengan rumus delta X dibagi rata-rata dikali 100%, dan di sini didapatkan 3,47%. Kemudian hasil akhirnya dari pengukuran ini didapatkan X sama dengan 2,902 plus minus 0,1008. Di sini dapat kita lihat terdapat 4 angka penting. Selanjutnya untuk ketidakpastian ketebalan sama halnya dengan yang tadi. Di sini rata-rata didapatkan 3,846 cm dan delta X didapatkan 0,1336, dan ketidakpastian relatifnya sama yaitu 3,47%. Dan untuk hasil pengukuran berulang ketebalan didapatkan X sama dengan 3,846 plus minus 0,1336 cm. Dan di sini terdapat 4 angka penting. Jadi pada praktikum kali ini kita dapat mengetahui dan menggunakan salah satu alat yang
sering digunakan untuk mengukur besaran panjang, yaitu jangka sorong. Juga kita dapat memahami dan menentukan angka penting, dan kita juga dapat memahami dan menentukan ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.